Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema wonten ing dalu punika inggih punika masalah poso. Poso utawi siam niki setiap tahun kita bahas dan hampir setiap malam dipun kupas. Lah wonten ing dalu punika kita mencoba mengupas dari aspek fikihnya tentang tata carane. Lah ingkang sampun-sampun biasanipun setiap malam menika dari pendekatan-pendekatan macam-macam saking fadilahipun dan sebagainya dan sebagainya. Nggih. Wonten ing taun menika tahun 1441 Hijriah punika Ramadan dawah dinten hari Jumuah Kliwon. Kelersan tanggal 24 April. Dalu punika sampun tanggal 12 nggih. Dados sampun kelampah 11 dinten poso. Lah dalu punika malam tanggal 12 Ramadan. Insyaallah mangke Idul Fitri nika dawah dinten Ahad Kliwon. Insyaallah dawah Ahad Kliwon bertepatan kalian tanggal 24 Mei ke 1 Syawalipun. Nah, menawi mekaten berarti tahun ini usia Ramadan genap 30 hari. Kita ketahui bersama puasa pertama kali difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika pada tahun 2 Hijriah. Tanggal tahun 2 Hijriah. Selajeng Kanjeng Nabi ini sempat melaksanakan puasa Ramadan ini 9 kali. Nah dari 9 kali ini hanya sekali tak yang genap usianya 30 hari. Nah yang 8 kali punika usianya cuman 29 hari. Nah, untuk tahun ini sama dengan tahun lalu, tahun 40 ini juga 30 hari. Tahun ini juga 30 hari, insya Allah sampai 2 tahun ke depan, ini juga 30 hari semua. Insya Allah tahun 42 juga 30 hari, tahun 1443 juga insya Allah 30 hari. Jadi kita puasa ora usah diitung dinone, sing penting saulan poso. Ini yang paling penting. Nah apakah kemudian kalau 30 hari itu kemudian ganjarannya berbeda dengan 29? Ya sama-sama saja. Nek 29 ora kurang, nek 30 tidak lebih. Inilah indahnya Ramadan bulan Hijriyah yang menggunakan almanak Qamariyah, yang sehingga umur atau usia bulan itu tidak tetap, tidak fix sebagaimana tarikh umum Januari, Februari dan seterusnya ini. Kita ketahui bersama bahwa landasan difardukan atau diwajibkannya puasa ini saya kira semua sudah sepakat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hampir setiap malam dibaca oleh para mubaligh. Nah, yang ingin sedikit saya singgung adalah
bahwa lafal yang digunakan dalam Al-Quran ini menggunakan segotnya itu majhul. Orang mabni maklum tapi mabni majhul. Kutiba difardoake. Sapa sing merdoake? Saya kira sudah maklum. Lah ini menarik. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang lain. Kutiba alaikumul qisasu. Kutiba alaikumul qitalu. Ini ada indikasi bahwa ketika Allah ini mewajibkan kepada hambanya yang agak memberatkan, maka menggunakan kata-kata kutiba, tidak kataba tapi kutiba. Kaya-kaya Allah orang kepingin memperlihatkan kehebatannya, kekuasaannya mewajibkan hambanya. Inilah hebatnya ayat Al-Quran. Ketika Allah menyatakan pakai lafal kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, mewajibkan kepada dirinya punya sifat rahmah, welas asih. Tapi nek yang memberatkan nganggo lafal kutiba. Ini indahnya. Nah, maka kemudian diikuti dengan lafal kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba ini pakai tasbih. Tasbih ini para ulama ahli tafsir sepakat tasbihnya itu fil fardiyah. Sama-sama diwajibkan tapi bukan berarti fil kaifiyah. Tidak dengan tata caranya. Tata caranya berbeda tapi podo-podo difarduake. Maka kemudian para ahli tafsir ini menafsiri bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ini ada 3 hal yang ingin disampaikan. Paling tidak saya kutip di sini dari kitab tafsir Al-Baidawi. Ya, tafsir Baidawi. Ya. Tafsir Baidawi ini dikenal sebagai tafsir yang ringkas tapi maknanya luar biasa. Nah, wa fihi tauqidun lil hukmi. Jadi di dalam kata-kata kama kutiba alaikumul kitab, kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya. Pertama ada tauqidun lil hukmi, meneguhkan hukum. Jadi diwajibkan tidak hanya pada umat Muhammad saja, tapi kepada umat-umat sebelumnya juga diwajibkan. Mengukuhkan yang pertama. Wa targhibun fil fi'li, dan targhib fil fi'li, nyenengake dalam melaksanakannya. Jadi untuk mendorong, menyenangkan. Karena apa? Karena ini berat. Disok ya podo-podo dilakoni. Nah gitu. Wa tatyibun 'alan nafsi, lan juga ngeleremake ati. Ngedeme ati. Ini ada 3 hal ini yang oleh para ahli tafsir, yang dalam hal ini saya kutip dari tafsir Al-Baidawi. Oke, kita teruskan dari aspek fikihnya. Kalau kita berbicara puasa, landasannya sudah jelas. Kemudian syarat sahnya itu apa saja? Yang pertama adalah Islam. Syarat sahnya puasa itu harus Islam, harus Muslim. Kalau tidak Islam, tidak sah posone. Senajan ikut sahur, ikut buka, nah dan seterusnya. Yang kedua, berakal sehat. Nah, akal ora sehat, ora kewajiban dan ora sah. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas khusus bagi perempuan. Jadi kalau khusus untuk perempuan, kalau lagi haid dan nifas ini tidak diwajibkan dan bahkan tidak sah. Ini tidak sah. Yang keempat, meyakini waktu diperbolehkannya puasa. Nah ini kenapa kok
Kok diperbolehkannya puasa? Karena asumsinya puasa ini tidak sekedar puasa Ramadan, tapi sahnya puasa secara umum. Jadi kalau sudah nisfu Sya'ban misalnya, kok melakukan puasa tanpa ada kaitannya dengan puasa sebelumnya, maka ini termasuk tidak diperbolehkan. Gitu ya. Kemudian syarat wajibnya yang pertama juga Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga mampu melaksanakan puasa. Jadi intinya kewajiban ini khusus bagi yang mampu. Lah yang tidak mampu nanti ada ketentuan-ketentuannya tersendiri. Kemudian selanjutnya adalah fardu-fardunya. Yang pertama adalah niat setiap hari pada malam hari dan takyin. Jadi poso Ramadan ini wajib niat setiap malam. Tidak cukup niat pada awal Ramadan saja. Kalau misalnya hanya niat pada malam awal Ramadan saja, maka yang sah adalah puasa hari pertama. Yang berikutnya menjadi tidak sah. Karena apa? Karena syarat atau fardunya adalah melaksanakan niat pada malam harinya dan takyin. Beda kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh paginya. Jadi pagi boleh, asal sebelum niat ini tidak ada atau ya hal-hal yang membatalkan puasa. Nah kemudian lafal niatnya yang biasa gimana? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati. Imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Ini juga bisa dibaca dengan versi lain. Lafalnya sama tapi bacanya bisa dibaca berbeda. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhana hadhihi sanata. Nah, kalau an adai fardhi ramadhana hadhihi sanata, tapi kalau dibuat mudhof ilaih semua, maka dibaca menjadi jer semua. An adai fardhi ramadhani hadhis sanati. Harus takyin hadhis sanati ini. Kemudian fardu yang kedua puasa, dan yang ketiga adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini saya singkat-singkat saja nanti biar waktu lebih banyak digunakan untuk jawabi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat WA. Ya karena ini malam ini tidak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya dialog biasanya langsung dialog dengan para pengunjung. Tapi malam ini pengunjungnya hanya panitia saja. Ya sehingga pertanyaannya lewat WA atau tertulis. Sunnah-sunnahnya yang pertama. Yang pertama adalah menyegerakan buka puasa. Yang cepet poso, lalpet buka. Cuman jadi yang namanya buka nek cara wong Jawa ini seringkali difahami nek durung mangan sego iku durung buka. Padahal buka itu yang disunahkan itu membatalkan puasa. Lah nek sing apik piye nganggo kurma. Nek dak ana kurma piye air putih. Nah dan seterusnya ini. Kemudian yang kedua, berdoa seusai berbuka. Ini berkali-kali kami sampaikan bahwa lendonga iku setelah buka lagi donga. Ojo donga sik sadurunge buka. Ini nek ditakoni dalile apa? Ora usah dalil. Coba lafale donga itu dibaca dan diartikan. Coba. Allahumma lakasumtu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa. Wa ala rizkika aftortu. Ya. Atas rizkimu aku berbuka puasa. Wa bika amantu walaka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu
wa ilaika anabtu dhahabadz dhama'u wa batalatil uruku. Nah ini. Jadi wa ala rizkika aftartu, atas rizkimu kami berbuka puasa. Dhahabadz dhama'u, dan dahaga telah sirna. Wabtalatil uruku, dan urat-urat telah basah. Lah nek iki diwaca sedurunge buka itu ya lucu pakai banget gitu. Wong durung apa-apa kok jare aku wis buka. Aku wis dak ngelak, aku wis terongkonganku wis basah. Ya kok durung ngombe durung apa-apa kok sudah donga seperti itu. Maka tata cara yang benar bahwa berdoa ini adalah dilakukan setelah buka puasa. Kemudian yang ketiga, mengakhirkan sahur. Ini tradisi di Kudus dan sekitarnya, saya nggak tahu di tempat lain. Ini tradisinya ada tarhim. Ya. Tarhim ini ya arhamar rahimin itu biasanya gitu. Nah, ini kalau di menara, ini nek wis jam 4, iku kudu mbok senajan mau mulainya telat, kudu mulai langsung pindah ke ya arhamar rahimin. Karena apa? Karena itu dipakai tetenger. Jadi, oh ije la ilaha illallah berarti cerita suwe lah gitu. Ya. Rasan delok jam. Ya. Oh wis tarhim dong cepet-cepet lah gitu. Biasanya begitu. Ya. Tarhim, jadi mengakhirkan sahur. Dan yang keempat, sebenarnya meninggalkan perkataan jahat dan buruk. Jadi yang namanya puasa itu tidak sekedar menahan dari makan dan minum, tapi juga menahan diri dari perkataan jahat dan buruk. Ojo kokian ngerasani wong, itu kira-kira begitu. Oke, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah masuknya sesuatu benda padat atau cair lewat lubang asli atau buatan ke dalam rongga tubuh. Nah ini, jadi dalam bahasa fikihnya namanya jauf. Jauf ini lubang, ya, bukan sekedar lubang luar, tapi lubang jaufnya lubang dalam. Sekedar contoh misalnya, yang namanya mulut ini termasuk lubang enggak? Ini bukan jauf kalau mulut. Jadi kalau misalnya ngemut driji, ya, atau ngemut full point, itu enggak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sampai masuk ke lewat tenggorokan, lah itu namanya sudah membatalkan puasa. Nah terus yang sering jadi pertanyaan adalah, lah kalau ada orang suntik gimana? Suntik ini tidak membatalkan puasa karena apa? Tidak ada jauf, tidak ada lubang. Nah, lain halnya kalau infus. Kalau infus ini memang membuat lubang, diisi air dan seterusnya. Jadi kalau bahasa medisnya, kalau intramuskuler, nah ono istilah yang ngoten nggih, ada yang namanya intravena. Nah, nek kalau disuntikno itu tidak barangnya menyebar kemana-mana, tidak menggelondong. Tapi kalau intravena seperti apa itu infus itu membatalkan puasa. Oke, nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa dielaborasi. Kemudian yang kedua, sengaja muntah. Ini juga termasuk hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, keluarnya air mani akibat sentuhan langsung tanpa penghalang yang membatalkan wudhu. Tapi kalau misalnya keluarnya itu akibat mimpi tanpa ada sentuhan apapun, tidak ada masalah. Yang penting barqui langsung adus gitu. Nah, kemudian yang keempat, hubungan kelamin dengan sengaja sekalipun tanpa ejakulasi. Wa illam yunzil. Hubungan, jadi ilajul hasyafah fil farj itu kahanane itu sudah yang namanya jima itu membatalkan puasa, dan nanti tidak sekedar dia membayar qadha puasanya, tapi juga harus membayar kafarat.
Ya, nanti kita perjelas lebih jauh lagi. Mungkin ini sekedar pengantar dari kami. Nanti akan diteruskan dengan jawaban-jawaban pertanyaan yang nanti masih ada Pak Kiai Arifin dan Pak Kiai Ulil Albab. Nah, untuk kami sementara ini dulu, nanti bisa kita lanjut dengan jawaban pertanyaan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, yang pertama adalah masalah zakat berupa voucher belanja. Deskripsi: ada orang memiliki rumah makan yang omset per tahunnya lebih dari batas wajib zakat. Kemudian dia mengeluarkan zakatnya berupa uang non-tunai, yaitu berupa voucher dengan jumlah nominal tertentu, yang mana voucher tersebut hanya bisa dibelanjakan di rumah makan orang yang kewajiban zakat tersebut. Pertanyaan: bolehkah, sahkah pengeluaran zakat non-tunai dengan cara tersebut? Ini dari Muhammad Ihdal Umam Janggalan. Jadi kalau yang ditanyakan seperti apa yang ada di deskripsi, artinya voucher tadi harusnya dibelanjakan di rumah makan itu. Ini seakan-akan tidak mau kehilangan uang atau kemanfaatan kepada orang yang lain. Ya. Maka menurut saya ini tidak sah zakatnya. Ya. Zakat itu mestinya harus berupa, kalau tijarah itu berupa uang, ya. Nah ini berupa voucher, sedangkan voucher harus kembalinya kepada pemilik rumah makan, ya. Kalau voucher itu langsung bisa diuangkan tapi tidak ada batasan ke rumah makan, ya diperbolehkan. Tapi karena ini ada batasan harus kembali ke rumah makan itu, ya ini yang menjadikan tidak sah zakatnya itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah masalah batalnya puasa karena serangga di telinga. Deskripsi: saat puasa Ramadan ada serangga masuk ke telinga di saat saya tidur. Agar dapat keluar, saya berusaha mengeluarkan dengan jari atau cotton buds, bahkan memasukkan air. Pertanyaan: apakah yang saya lakukan sebagai ikhtiar dapat membatalkan puasa? Kalau masuknya serangga ke telinga karena tidak sengaja, ini mestinya tidak membatalkan masuknya serangga itu. Ya. Seperti masuknya debu, ya, masuk ke mulut yang tidak sengaja, ini tidak apa-apa. Tapi karena itu kemudian berusaha ingin dikeluarkan, nah, ini kalau sesuatunya yang untuk alatnya untuk mengeluarkan ini kalau sampai terlalu dalam, ya. Dulu sudah pernah ditanyakan, batasan untuk telinganya adalah gendangan telinga, gendang telinga. Jadi kalau belum sampai gendangan telinga, ya tidak membatalkan. Tapi kalau yang berupa air, wah ini mungkin saja akan bisa sampai gendangan telinga. Jadi kalau tidak sampai terlalu dalam, maka ya tidak batal puasanya. Ya.
Jadi yang membatalkan ini kalau sudah melampaui batas dalam. Ya, kalau telinga ini dalamnya adalah gendangan telinga. Kalau mulut itu makhrajnya ha atau makhrajnya kho. Itu mengenai pertanyaan yang kedua. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, masalah membatalkan puasa karena pekerjaan berat. Deskripsi. Saya memanen sawit. Ketika berpuasa Ramadan, kemudian saya membatalkan puasa karena tidak kuat. Apakah qodok puasa Ramadan dengan alasan tersebut harus ditambah fidyah? Kalau memang dia membatalkannya puasa ini kalau sudah tidak mampu, artinya dia sudah kehabisan, tidak kuat ya, sudah kuat tidak kuat, ini memang diperbolehkan untuk berbuka. Tapi jangan sampai belum bekerja, dia hanya perkiraannya saja. Kalau saya mengerjakan ini tidak kuat, kemudian kemudian berbuka, ini tidak boleh. Kalau dia sudah bekerja kemudian tidak kuat, ini boleh membatalkan puasa. Nah, untuk batalnya puasa ini ya harus nanti dikodoni setelah setelah bulan puasa ya, Syawal dan seterusnya. Nah, ini yang ditanyakan apakah harus ditambah dengan fidyah. Ini tidak wajib dengan fidyah. Fidyah itu kalau dia batalnya ini karena orang lain. Seperti ibu menyusui, kemudian dia membatalkan puasanya karena khawatir kalau nanti susunya tidak keluar atau bayinya kurang susunya ya. Atau yang hamil khawatir dengan bayi yang dikandung ini tidak sehat dan lain sebagainya. Itu yang kodonya kalau membatalkan puasa harus ada fidyah ya. Atau kalau fidyah ini kalau dia mengondoni puasa ini kalau kelewat 1 tahun, melewati Ramadan berikutnya itu harus ada fidyahnya. Nah, kalau ini tidak termasuk itu maka tidak ada tambahan fidyah, hanya wajib qadha saja. Itu yang bisa kami jawab. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Romo Kiai Haji Arifin Fanani ya. Mungkin dalam jawaban masih ada kekurangan, bisa disempurnakan oleh Romo Kiai Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi masalah-masalah yang sudah masuk, mengingat surat yang saya terima untuk malam pertama ini yang dibahas adalah masalah puasa, kemudian nanti malam Selasa yang kedua itu masalah zakat. Jadi ini sekalipun masalahnya di sini banyak dan campur, jadi yang saya utamakan adalah yang ada hubungannya dengan puasa. Cuman tadi ya tidak ada jeleknya. Dan yang pertama tadi masalah zakat sudah ditanggapi oleh Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Albab. Cuman sedikit untuk
menambah biar lebih jelasnya. Tadi Romo Ki Haji Muhammad Ul Albab mengatakan enggak sah karena di situ itu seakan-akan dia mengeluarkan zakat dengan memakai syarat. Itu yang enggak sah itu. Itu dikiaskan dengan begini. Si fulan itu punya hutang, kemudian sini mengeluarkan zakat, kemudian zakat diberikan kepada orang itu tapi dengan syarat. Kowe tak kei zakat syaratnya kudu kon ibu tompo bayarno aku. Ini yang menyebabkan tidak sahnya kan itu. Di sini pertanyaannya kan memberi zakat seakan-akan hanya bisa dibelanjakan kepada dia, kembali kepada dia lagi. Itu yang menjadikan tidak sahnya itu. Kemudian masalah yang berikutnya, masalah memakai wewangian pada Jumuah bulan puasa. Deskripsi. Salah satu kesunatan sholat Jumuah adalah memakai wewangian. Sedangkan kita tahu memakai wewangian adalah kemakruhan bagi orang yang puasa. Bolehkah memakai wewangian untuk memenuhi kesunahan sholat Jumuah pada siang hari bulan Ramadan? Untuk masalah ini, satu segi disunatkan, segi yang lain dimekruhkan. Itu dikembalikan pada kaidah idza ta'aradul mane' wal muqtadi quddimal mane'. Idza ta'aradul mane' wal muqtadi quddimal mane'. Apabila ada pertentangan antara manek rupane poso nganggo wewangian kan makruh. Wal muqtadi Jumatan nganggo wangi ku sunat, nek ora poso. Maka yang dimenangkan adalah meninggalkan makruh. Karena ibadah yang dicampur dengan kemekruhan sedangkan dia tahu itu bisa mengurangi nilainya pahala, bisa mengurangi nilainya pahala. Untuk masalah ini coba saya mau biar lebih jelasnya. Yang pertama, disunatkan bagi orang yang mau melakukan Jumatan, disunatkan diantaranya ghuslun, mandi. Mandinya saja setelah fajar. Kemudian bukur itu meruput esuk-esukan. Ila angkol, watatoyubun, orang mau sholat Jumatan itu disunatake pakai minyak, tapi li ghairi shaimin, disunatake nek Jumatan nganggo minyak li ghairi shaimin. Kemudian di sarahnya li ghairi shaimin ay wa ghairi muhrimin, muhrim tidak mahram ya. Karena apa? Amal awalu yaitu rupane wong sing poso fayukrahu lahu isti'mal tib. Wong poso nganggo minyak itu hukumnya makruh. Lawa amatsani wong sing lagi ihram pakai minyak fayahrumu wa amatsani fayahrumu. Insyaallah untuk dalil ini sudah soreh ini ya. Sudah soreh. Dadi watatoyubun li ghairi shaimin
Karena fayukrahu lahu istimalut tib, kanggo wong sing poso pakai minyak itu hukumnya makruh. Lah kemudian kalau memang kepingin supaya nek poso iku baunya wangi, tah pripun? Lah niku wonten dawuh wasunna tatoyubun wakta saharin. Disunatake pakai minyak waktu sahur sebelum qoblatul fajri shodiqi. Itu disunatkan ya. Di dalam kitab-kitab fikih semua gitu. Sunat pakai minyak sebelum tulu'il fajri. Lah kemudian ditambahi nek wong poso dipadakno karo wong sing lagi ape ihram. Sing dimenyaki awake. Karena kalau yang dikasih minyak itu pakaiannya, kalau minyaknya itu bagus, baunya itu enggak hilang-hilang. Mungkin dia nanti wudhu, bajunya dilepas, kemudian dipakai lagi, lah itu makruh nanti. Kalau orang sedang ihram tidak hanya makruh malah haram. Haram karena orang yang sedang nyandang ihram itu diharamkan pakai minyak. Ini masalah yang nomor 4. Kemudian masalah yang nomor 5, ini masalahnya agak rame ini. Tak wacane mawon nggih. Nomor 5 masalah hubungan badan sebelum imsak. Deskripsi, suami istri melakukan hubungan badan setelah sahur. Bar sahur ngumpuli garwane hingga inzal sebelum subuh. Dan mereka ketiduran kelelahan. Dan mereka ketiduran ya karena kelelahan. Begitu terbangun sudah jam 9 pagi. Dan penis suami masih tertanam di fajrinya istri. Niki lak nggih. Napa niki waqiah ta mboten niki nggih. Jadi masalah iku bar sahur ngumpuli maneh terus keturun padha turune nggih. Sampai jam pagi. 9 pagi. Suami segera mencabutnya ketika menyadari hal tersebut. Pertanyaan, batalkah puasa keduanya atau salah satunya? Masalah nomor 2, jika memang batal bagaimana cara mengkodok puasa? Pertanyaan dari Sadang Jekulo ini. Ini kira-kira yang ada di majelis ini itu kira-kira sudah bisa membayangkan jawabannya ya. Iku untung jam 09.00, ala upamane sampai tekan sore. Meh buka iku. Krungu qiraah arep maghrib do tangi. Sedangkan itunya masih di dalamnya. Ini begini, tadi sudah ngomong-ngomong sama Ya Albab, karena masalah ini baru kemarin saya menerima, belum sempat mencari dalilnya. Nek rasane ati kula niku mboten sah posone niki. Duka mangke Pak Ki Najib nggih. Mboten sah niku posone niku. Yang ada di dalam kitab-kitab itu kan contohnya begini. Kumpul sama istrinya, tengah-tengah kumpul subuh, langsung dicabut. Itu sah puasanya. Langsung dicabut, nek diterusno. Nah, mboten sah, wajib qadha ana kifarate niku nggih. Cuma niki pertanyaannya kan langsung mencabut, kewajibannya nyambung qadha. Jika memang batal bagaimana cara mengkodok puasanya? Ya seperti kodok-kodok biasa. Karena memang pada waktu kejadian kan tidak. Kalau memang betul-betul ini masalah waqiah loh nggih. Tidak ada unsur kesengajaan itu. Wong ketiduran sampai jam 9 kok. Nggih. Cuma ya masalahnya jangan bayangnya kok isonya gitu loh ya. Ya, kemudian masalah berikutnya itu Pak Yai Najib nanti mungkin dalilnya nanti kapan-kapan dicari bareng-bareng nanti.
Masalah mengingatkan orang puasa yang lupa. Pertanyaan, ketika seseorang makan saat pada siang Ramadan karena lupa, apakah orang yang mengetahui wajib mengingatkannya? Untuk masalah ini, Indaroi menurut pendapat saya wajib untuk mengingatkannya. Senajan upamane ora ana sing ngelingno, niku tiyang sing makan wau karena lupa puasa itu enggak batal nggih. Istilahnya niku akala nasian. Ki masono HP jarene nek cara Jawa akala nasian ya batal wong, akala mangan nasian ing nasi kok nggih. Akala nasian itu cara Jawane akala mangan sapa wong nasian ing nasi. Tapi nek cara kita fikih akala nasian mboten batal posone. Nah, coba saya ambil iki. Lau ro'a man yuridu sholatan wa bi thawbihi nasun ghairu ma'fin anhu lazimahu i'lamuhu. Wa kadza yalzamu ta'limu man ra'ahu yukhilu biwajibi ibadatin. Sebab niku termasuk qauluhu lazima i'lamuhu eli anal amra bil ma'ruf la yatawaqqafu alal isyani. Jadi bagi orang yang mengetahui wong sing poso mau mangan karena lupa, yang mengetahui wajib mengingatkan. Wajib, niku hukumnya wajib mengingatkan. Tambah satu, nomor 7 masalah menutup kepala dalam ibadah. Masalah menutup kepala dalam ibadah. Kita mengenal berbagai macam tutup kepala seperti serban, udeng-udeng, peci, dan lain-lain. Pertanyaan, apakah memakainya mendapat pahala yang sama? Apakah beribadah dengan berbagai jenis tutup kepala sama hukumnya? 2, apakah memakai serban atau udeng-udeng itu harus mendapat ijazah dari seorang guru? Sebagaimana saya melihat banyak para kiai yang memakainya dengan cara yang beragam. 3, apakah kesunahan dalam memakainya itu ketika sholat saja? Pertanyaan dari Kedungdowo, Kaliwungu Kudus, Muhammad Rauf. Untuk masalah ini, saya ambilkan I'anah Jusani Shahifah 82. Bagi orang yang melakukan sholat Jumu'ah itu disunatkan untuk wata'ammumun, memakai sorban. Nanti dicocokkan dengan masalah ya. Jadi ini jawaban dicocokkan dengan masalah, bukan masalah dicocokkan dengan jawaban. Menutup kepala itu ada kalanya pakai sorban, ada kalanya pakai pecis hitam, ada kalanya pakai pecis putih, ada kalanya pakai topi, bahkan ada kalanya pakai sapu tangan yang dipelintir. Ini pada waktu sholat ya. Kalau tidak waktu sholat ada kalanya pakai helm. Ini hubungannya dengan masalah menutup kepala dalam ibadah. Yang pertama wata'ammumun. Li khobarin innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amaim. Ala ashabil amaim, para guru-guru memberi makna ing ngatasé wong sing padha nganggo. Ora kok sing duweni. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amaim yaumal jumu'ati. Kemudian wayusannu ta'amum lisa iris sholawati. Tidak hanya Jumat tok,
Sholat semua sholat itu disunatkan ta'ammum, disunatkan pakai sorban. Nah kemudian saya buka-buka pernah dibahas di daerah Wetan kono, ya. Mungkin Pak Ki Najib punya kitabnya itu Durul Ghomaim. Kopiah putih itu sudah nazilun bimanzilatil imamah. Kopiah putih niku sampun ngenggen-ngenggeni panggene imamah. Tengene kitab dulu niki kalau kopi mangke tenggene saged niku nggih. Masalah nomor 185. Ngangge kopiah punika punapa ngangge kopiah putih. Ngangge kopiah putih punika punapa sampun hasil kesunatanipun ngangge serban. Al jawab sampun hasil kesunatanipun. Mundut keterangan saking kitab Durul Ghamamah Shahifah selikur. Wa ibaratuhu inna lubsal kolan suwah al baydha tunil imamah wa yahsulu bihi aslul imamah intaha. Nyuwun sewu niki kula pernah omong-omong kali Pak Ki Fauzi. Wonten kitab nggih, mungkin Pak Najib gadah kitab ini. Terus tapi dipun napak-napakake nggih tetep utama sing lengkap ngangge sorban. Cuma iki kula namung nyampeake wonten dawuh tenggene kitab kok ngoten. Dadi kopiah putih menika sampun nazilun bimanzilatil imamah. Lajeng ngeten. Nek wau wa ta'ammumun wa yusannu ta'ammum lisa iris sholawati. Lajeng tenggene i'anah Shahifah 1 apa juz 1 Shahifah 114. Wa yusannu lil musalli ayyal basa ahsana siyabihi wa yartadiya wa yata'ammama. Wa yartadiya niki ridaan. Niki kalau emot zaman panjenenganipun Mbah Tur setiap khutbah mesti nyinggung rida. Mesti niku nggih. Setiap khutbah tenggene Masjid Menara mboten nate ninggal nerangake rida. Ngantos ngendikan senajan nganggo tampar. Niku dalile kok toge cukup tenggene Irsadul Ibad niku nggih. Nek gedene kitab tenggene Majmu', tenggene Irsadul Ibad niku wonten nggih. Kula tulis tenggene buku harian kula niku Mbah Tur niku nggih. Senajan nganggo tampar ngantos ngoten niku. Nah niki ingkang dipun bahas niki ingkang wayar radia waya ta'ammama. Niki kesunatane cara gampilipun nutupi sirah. Dene ingkang nerangake mboten nutupi sirah setengah saking kemekruhane salat niku wakas furoksin. Wakas furoksin wa mangkibin wattibain. Ai wakuriha kasfuroksin. Nalika salat kok ora nutupi sirah, kasfuroksin. Niku makruh nggih. Lajeng wattibain, ittiba niku selimpangan. Kados tiyang-tiyang sing do umroh do haji, nalika nganggo pakaian ihram sing dhuwur niku sok-sok do lali. Nalika tawaf niku dipun sunatake ittiba, bar salat bar tawaf lajeng salat nggone pengingipun makam Ibrahim lali durung dibenakke ya. Kadang-kadang ora lali malah dijarak lah niki sing makruh nggih. Dadi tiyang salat ittiba niku hukume makruh. Lah riyen niku wonten ingkang maham ridaan niku makruh. Ring nganggo dalil wa yukrahul ittiba'u. Wonten ingkang nate ngoten niku wonten nggih. Nggih wong memahami so kurang teliti kalau nek Mas Tani.
Dados niki ingkang masalah penutup kepala dalam ibadah. Kadose sampun kawula lengkapi termasuk ingkang boten nutupi sirah. Tiang-tiang sing sok-sok boten apa nggih nek kopian mbuh sumuk mbuh piye niku makruh niku nggih, makruh sanget. Nek makruh ngoten niku dadi imam jenengan kok makmuman niku nggih melu makruh. Melu makruh. Ya salung salat piyambak mawon. Kemudian masalah berikutnya kersanipun boten niku gantosan kula wangsulake dumateng Pak Kiai Najib monggo. Para bapak saha sedaya ingkang tansah hormati, niki memang rasanya beda nggih. Kalau dialogis itu ada pengunjungnya rasanya lebih komunikatif gitu. Lah nek ngene iki rasanya terus dong kurang srek ngoten iki. Oke lah, tapi karena kita ini dalam kondisi pandemi Covid ini ya kita ngikuti anjuran pemerintah. Kita tidak berkerumun-kerumun, yuk nganggo masker dan sebagainya ini. Sehingga muncul pertanyaan, janjane sholat pakai masker ini boleh atau enggak sih? Ini. Nek dijawab lugu, wong sholat nganggo masker iso batal ngoten nggih. Nah wong sholat sarungan wong nggih batal. Ini cara jawaban sing samin ngoten nggih. Wong sholat terus malah utek-utek nganggo naleni nganggo masker niku obahe sampai batal. Tapi yang dimaksudkan itu adalah le nganggo sadurunge sholat, terus sholat dalam keadaan memakai masker boleh enggak? Lah ini paling terkena hukum makruh. Yang pertama, masker ini nutup mulut. Nutup mulut nika termasuk kategori makruh. Selajeng yang kedua, dalam masalah sujud ini memang disunnahke ketika jabah utawi dahi ini bathuk nempel sujud ini, itu disunnahkan bahwa hidungnya pun ikut nempel. Kecuali sira duwe irung, malah repot, nempel malah repot mangke. Nek sirunge dawa malah kepenak nggih. Jadi petelke. Nah, kondisi hidungnya ini terbuka. Itu kesunahan. Nah, sebaliknya berarti makruh. Nah, mulane kalau pakai masker ya seperti kami ini, saya ini. Nek umpamane pas wayah salat ya dibuka sithik gitu. Nanti habis bersolat nanti pakai masker. Yang paling penting itu kalau misalnya ke masjid itu adalah dalam perjalanan menuju ke masjid dan seterusnya, itu yang paling penting. Nek pas wayah sholat ya sebaiknya dicopot sithik gitulah. Yang sehingga apa? Mulut masih tetap terbuka. Yang kedua, yang namanya hidung juga terbuka. Ini saged dipun tingali tengene yang pertama kitab Majmu'. Wa yukrahu ayyusalliyar rajulu mutalaffiman ay muqtiyan fahu biyadihi au ghairiha. Makruh wong salat itu nutupi cangkeme nganggo tangan utawa nganggo liyane. Itu makruh. Ya, kemudian mengenai masalah hidung itu bisa dilihat di dalam Al-Minhajul Qawim. Nggih, mohon mangke nek dirasa perlu nanti akan kita masukkan di dalam buku dan nanti juga akan kita tulis makhotnya dan takbirnya ini sekaligus dengan soifah-soifahnya yang sehingga nanti bisa di nek umpamanya ingin memperdalam lagi bisa. Oke. Kemudian yang kedua ini juga muncul di pertanyaan di sini adalah masalah sholat memakai hazmat. Saya nggak ngerti istilah hanyar nih. Niku mbok asli sekondi gak ngerti aku. Tapi kalau istilah yang dari bahasa Inggris itu cover all.
Jadi pakaian yang berukut nutup kabeh. Ini bagi tenaga medis yang berhubungan langsung dengan orang yang baik, kategorinya PDP utawa positif. Artinya apa? Karena yang namanya virus ini biar tidak menular, tidak merembet. Karena dengan sentuhan tangan itu sudah merembet. Maka niku hazmat niki praktek niku ngeten. Wis kaya pakaian gejasudan, kemudian pas wengane pas angel niku ngangge gejasudan. Karena yang namanya pakaian ini hazmat ini juga harganya mahal. Karena Indonesia butuh, tidak Indonesia, seluruh dunia membutuhkan. Sehingga kemarin sempat longko, terpaksa pakai jasudan. Ya. Terus kemudian nanti kepalanya tutup lagi, wajahnya ditutup di samping pakai masker, maskernya yang khusus lagi, yang serinya N95. Terus kemudian pakai face shield, kayak helm nggih, tutupan rai niku. Sampai sepatunya mau diblongsong. Jadi rapet bruket kabeh niku. Nah, ini repotnya bagi petugas medis ini itu kalau sudah make itu, ya, itu yo ora iso nguyu, ora iso ngombe, ora iso lapo-lapo. Nah, itu kadang-kadang sampai 8 jam. Itu berat memang. Nah, yang jadi masalah terus nek sholat piye gitu. Lah ini, bolehkah sholat memakai hazmat? Yeah. Jadi kalau kita lihat dari gini, yang pertama, sholat itu syaratnya sah kudu suci saka hadas. Ya, itu pertama. Yeah. Yang kedua, pakaiannya pun, badan dan pakaiannya pun harus suci dari najis. Ini syarat sahnya sholat. Tanpa itu sholatnya tidak sah. Nah persoalannya adalah mungkin pada saat pertama kali wis wudu, mosok iso bertahan saya berjam-jam tanpa ngentut misalnya. Nah terus kemudian itu dari satu sisi persyaratan. Kalau sentuhan-sentuhan yang lain mungkin nggak ada yang najis sih enggak ya. Terus kemudian dari sisi tata cara sholat. Nek ngatek mungkin jiso. Persoalannya adalah ketika melakukan sujud. Nek sujud ini jelas ora iso menaruh dahi atau bathuk nanggone, ini jelas nggak bisa. Nah ini jelas nggak bisa. Nah maka untuk itu ini ada beberapa alternatif. Sing paling gampang ngono wae nggih ngrembug ini adalah kalau memang dalam keadaan seperti itu kita sholatnya lihurmatil wakti. Saisone lah nanti setelah selesai bertugas bukan mengkodok, ini namanya meiadah, mengulangi lagi. Nah terus fungsinya apa? Lihurmatil wakti ini nek saumpama, tapi ya naudzubillah. Durung sampai tugas, durung sampai iadah kok wis mati. Belalah, ini sudah tidak punya tanggungan sholat. Ini, jadi memang ini beratnya petugas medis seperti itu. Oke, di samping abot sudah begitu, APD-nya sendiri ini, APD itu alat pelindung diri, ini juga angel setengah mati, yang standar-standar itu harganya luar biasa mahal. Masker yang saya pakai ini enggak standar untuk medis. Yang namanya masker bedah itu khusus. Nanti kalau masker yang khusus untuk yang berhadapan memegang pasien itu namanya N95, beda lagi. Jadi masing-masing ada aturan mainnya. Dan kemarin ini satu masker tuh sampai 100.000 harganya. Saking longkone. Itu pun orang ono barang. Padahal biasanya itu masker bedah. Masker bedah itu biasanya cuma 350. Terus kelegaling itu 500 rupiah. Sekarang ini yang merek Sensi sampai dengan 280 sampai 300 lah. Isinya 50. Naiknya itu
nek cara wong bakul pasar itu ora mundak tapi ngalih rego. Jadi biasanya itu harga sekitar Rp500, saat ini sekitar 5.000 sampai 6.000. Lah yang N95 biasanya sekitar 10.000, sekarang sampai 100.000 lebih. Wis muga-muga wae sing do golek untung sing ora bener ngono kuwi, untunge ora dawa-dawa ngoten mawon pun ya. Nah, dalam keadaan seperti ini kok lho mentolo. Terus berikutnya lagi yang ada kaitannya dengan masalah ini adalah mengenai pemakaian hand sanitizer. Nah ini, kita di Masjid Menara kita mewajibkan bahwa pertama jamaah bawis wudu sekomah rak pertuni kudu wajib. Karena apa? Karena cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, itu virus termasuk yang corona ya ini itu mati dengan sabun. Yang paling jos itu sering cuci tangan itu pertama. Terus kemudian yang kedua pakai masker. Nah kalau hand sanitizer itu ini kan sebenarnya lebih bagus cuci tangan dibanding pakai hand sanitizer. Cuman persoalannya kan begini. Kalau misalnya kita di kantor atau mungkin di mobil penyetir segala macam ini hampir golek wijian nok ndi kan begitu masalahnya. Lah dalam keadaan semacam itu yang paling gampang itu menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer itu bahan bakunya itu adalah alkohol. Itu. Nah, ketika alkohol ini kan artinya menjadi macam-macam hukum. Nah kalau alkohol yang diminum itu berbeda dengan alkohol yang untuk kepentingan pengobatan ini berbeda. Kalau yang diminum itu alkohol jelas minuman jelas homer itu jelas tidak perlu kita rembuk lagi. Nah, kalau alkohol yang lain ya seperti begini yang kita sering menggunakan adalah apa? Konon sih ceritanya saya nggak tahu secara persisnya untuk mengkristalkan gula itu juga menggunakan alkohol. Untuk parfum pewangi ini juga pakai alkohol. Dan ini termasuk tidak ada masalah, makfu. Nah pertanyaannya adalah nek nganggo iki boleh enggak nganggo hand sanitizer terus kemudian langsung sholat tanpa wijik maneh. Nah, di sini ini pandangan para ulama terhadap masalah alkohol seperti ini. Ini pada umumnya ulama salaf itu menyatakan itu termasuk barang najis. Hanya ada ulama baru, ya Wahbah Az-Zuhaili, ya, yang terkenal dengan kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, ya. Itu beliau menyatakan bahwa alkohol yang untuk kepentingan medis seperti ini itu tidak termasuk najis. Ini menurut Wahbah. Nah, lepas dari dua pandangan itu, nah kalau yang mengatakan najis itu juga termasuk ma'fud diampuni, apalagi yang mengatakan itu tidak najis. Yang berarti apa? Berarti ora ono masalah pakai hand sanitizer gitu. Cuman sekali lagi kalau kita sehari-hari yang paling baik itu adalah tetap menggunakan cuci tangan pakai air dengan air mengalir, itu yang paling baik. Maka forum ini saya tekankan menghimbau semua jamaah sering-sering cuci tangan dan kalau keluar pakai masker. Karena kata para ahli penularan ini 20% itu dari udara yang dihadang dengan masker, yang katanya yang 80% itu dari tangan. Ya, tangan itu ngeradel tekan dinding misalnya gitu Pak. Dan itu pun sebenarnya begini, orang sudah pakai masker, ini juga ada tata caranya. Sing bagian ngarep mbok cekel bakbuk padha wae. Itu ibaratnya kan begini, masker tutup begini ini, nek ana sing ngarep kan nampak dong ini tertutup kan gini.
bar buat cekel-cekel, malah ngelumpuk no tangan kan begitu. Ini juga ada tata carane. Cara apa? Kalau megang itu pegang sampingnya. Itu. Nah makanya inilah. Jadi tangan ini mulanya ngerati deh sak pol-pole karena tangan itu ya. Tangan sing ora dosa wae ngerati, apalagi sing dosa sing ora karuan kabeh gitu. Ya maka itu sekali lagi yang paling penting adalah sering-sering cuci tangan pakai air sabun. Insya Allah dengan demikian kita selamat, tidak tertular oleh virus COVID-19 atau virus corona. Terakhir tak tambah malih, masih ada disambung malih mengenai masalah orang yang meninggal dunia karena COVID. Ini memang protap dari pemerintah. Kalau ada orang yang meninggal positif atau dalam istilah sekarang ini PDP, pasien dalam pengawasan. Ini pasien pengawasan adalah orang sakit, hasil labnya menuju ke COVID. Lah ini belum di swab, diperiksa laborat lewat tenggorokan wis tenan apa durung. Nah ini kalau meninggal diputuskan oleh pemerintah, protapnya adalah diplastiki, gampangannya begitu, dibungkus, dan itu pun tidak boleh lebih dari 4 jam dari ini. Sehingga ini penanganannya oleh rumah sakit kerjasama dengan pihak tenaga kesehatan lah, dengan pihak kepolisian juga, berbagai pihak ini. Nah terus ini pertanyaannya, bagaimana cara keluarga atau umat untuk mensolati jenazah tersebut? Ya boleh-boleh saja disolati. Solat kan ada 2 cara. Solat yang namanya hadir, ada yang namanya solat itu ghaib. Lah kalau yang namanya hadir ya di hadapan ini. Ini juga di sini pertanyaan berikutnya begini, apakah solat ghaib jenazah tersebut bisa dilakukan dari rumah atau di atas makam? Kalau di atas makam namanya bukan ghaib, namanya hadir. Nah, hingga gini, maka nek pancen antara jenazah dengan orang yang mensolati ini ada jarak, ya. Ya kalau ini sulit untuk dibatasi dengan hitungan kilometer. Kira-kira sudah beda kecamatan, kira-kira semacam itulah. Kira-kira sudah beda kecamatan. Itu bisa dilakukan secara ghaib. Gitu. Nah kalau masih bisa di atasnya, di atas kubur itu namanya hadir. Lah nek umai masih di dalam dekat saja dengan rumah sakitnya, orang bisa ketemu mudah nang omah, jaraknya masih dekat, itu belum bisa dinyatakan sebagai sholat ghaib karena harus hadir. Maka untuk itu cara piye? Ya kuwi nek dikubur utawa ya ngadoh. Iya itu bagaimana lagi caranya seperti itu. Sing penting apa? Yang penting ojo sampai ono penolakan penguburan itu sendiri. Naudzubillah. Ojo sampai terjadi. Karena banyak versi macam-macam, macam khawatir, macam ini, macam itu sebagainya, penularan dan sebagainya. Ya kita ini ya ojo kebanteran, ya ojo kemblubon itulah. Karena tengah-tengah itu yang terbaik. Oke, mungkin tambahan dari kami, mungkin masih tambahkan lagi. Cukup, nggih. Nggih, untuk sementara cukup dulu. Ini untuk kami akhiri, nanti saya serahkan kepada Mas Ihti Fahmi, dan kami insya Allah nggih, bahwa nanti pada waktu khataman kami akan tetap seperti biasa menyusun buku kecil ini, nggih, yang nanti akan sebagian kita baca juga pada acara khataman. Nggih. Jadi sekalipun ini tanpa pengunjung, tapi kami berharap semua tetap berjalan sebagaimana biasa. Ojo dikurang-kurangi kebiasaan-kebiasaan sing wis apik. Nggih, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.